Episode ke-6 ini berjudul Mimpi-Mimpi di Rumah Penyihir yang disutradarai oleh Catherine Hardwicke. Sang penulis skenario, H.W. Lovecraft, sangat takut akan alam semesta. Baginya, semesta sama halnya dengan rumah hantu seluas kosmos dengan marah bahaya yang mengintai di setiap pintunya. Pintu menuju realitas baru, mimpi dan mimpi buruk, terutama bagi yang menemukan kuncinya. Kisah dimulai di sebuah rumah tua yang berada di pedesaan. Tinggallah anak kembar bernama Walter dan Epperly. Walter sangat mahir dalam bermain musik, terutama piano, sementara kembaran perempuannya yang bernama Epperly terbaring sakit dengan wajah pucat pasi. Ia mengatakan ada banyak hantu yang datang, namun Epperly tak mau ikut dengan mereka. Walter menggenggam tangan Epperly dengan erat seolah tak ikhlas melepasnya pergi. Walter berjanji akan terus melindungi Epperly apapun yang terjadi. Seketika itu, raut wajah Epperly berubah. Gadis kecil itu menatap dengan penuh kekosongan. Angin berhembus seiringan dengan kepergian jiwa Epperly ke alam yang berbeda. Ruh gadis itu muncul di hadapan Walter dan terlihat kebingungan. Epperly terus bertanya berada di mana dirinya itu dan apa yang sedang terjadi. Melihat jasadnya terbaring di atas ranjang, Epperly mulai berpikir jika ia telah menjadi hantu. Epperly mendengar suara aneh yang berasal dari kursi goyang. Kursi itu terus berdecit hingga tiba-tiba Epperly terjungkal dan ruhnya diseret keluar dari rumah. Epperly berteriak kencang meminta tolong pada Walter. Pria kecil itu tampak syok berat dan hanya bisa memandangi Epperly yang menghilang di balik gerbang semak belukar. Puluhan tahun berlalu di mana Walter kini sudah dewasa. Ia menikmati pementasan supranatural yang mengklaim kebenaran dimensi lain serta jembatan antar dunia. Kala itu, 1933, Nyonya Levin mempertunjukkan pentas pemanggilan arwah ke dalam sebuah teater menakjubkan. Wanita cenayang itu dihadapkan pada sepasang istri yang kehilangan anak mereka setelah bertahun-tahun tersesat di dalam hutan. Sebagai Dewi Misteri, Nyonya Levin mulai memanggil ruh anak yang dimaksud. Seketika itu, lilin padam di hembusan angin yang entah berasal dari mana. Panggung teater itu mulai berguncang hingga membuat audien hampir menangis ketakutan. Pembawa acara sampai menenangkan para penonton dan meminta mereka untuk tetap duduk di bangku masing-masing. Walter terkesiap melihat ektoplasma keluar dari mulut Levin. Ektoplasma adalah istilah yang diciptakan oleh ahli fisiologi Prancis Charles Richet pada tahun 1905 untuk menunjukkan suatu zat pada peristiwa mediumisasi. Hanya dengan menunjukkan hal itu, teater pun berakhir. Tepuk tangan para penonton yang takjub mengiringi langkah Levin untuk kembali ke belakang layar. Walter menerobos masuk ke belakang panggung hanya untuk menemui Nyonya Levin. Ia meyakini jika wanita cenayang itu bisa membantu menyelamatkan adik kembarnya yang sudah lama mati. Levin tampak berdiri di depan cermin sembari melepaskan atribut pentas dan membersihkan riasan di wajahnya. Ia mengeluhkan sepinya penonton yang datang meski acaranya berjalan memukau. Levin berkata jika di bagian akhir pementasan bukan sekedar akting semata. Ia hampir muntah dan pingsan ketika berada di atas panggung. Ternyata ektoplasma yang keluar dari mulut Levin adalah trik sulap dengan menggunakan putih telur dan tisu yang dibasahi susu plastisin. Tisu itu dilumuri telur putih dan dimasukkan ke dalam mulut Levin sepanjang acara. Mengetahui trik rahasia cenayang gadungan itu, Walter melangkah pergi dengan perasaan penuh kecewa. Sambil berjalan pulang, Walter meyakinkan temannya Frank tentang pengalaman mistis di masa kecil yang nyata terjadi. Selama ini, Walter dan Frank bekerja serabutan di perhimpunan spiritualis yang gajinya tak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Frank mengajak Walter untuk cari pekerjaan lain yang lebih mapan, yaitu menjadi penulis di sebuah majalah. Walter menolak keras dan menegaskan jika tujuannya menelisik dunia mistis adalah untuk mencari keberadaan Epperly yang diseret sosok astral entah menuju kemana. Sesampainya di apartemen, Walter duduk di atas ranjang sembari mengganjal jendela rusak yang kayunya berdecit. Ia teringat kenangan masa kecil saat Epperly bernyanyi bersamanya dengan piano kesayangan. Pagi harinya, seperti biasa, Walter pergi ke kantor perhimpunan spiritualis di mana seorang suster bernama Lucretia duduk di depan berdoa tanpa jeda. Pak Gilman turun bersama seorang wanita yang marah-marah. Wanita itu pergi begitu menyerahkan lukisan miliknya pada Gilman.
Pria tua itu menjelaskan wanita itu sewa kamar di rumah tua Keizah Mason. Selama tinggal di rumah penyihir, wanita itu sering melihat hal gaib dan berpindah dimensi melalui portal. Pak Gilman justru curiga jika si wanita itu sebenarnya kurang waras. Walter menawarkan beberapa orang yang bisa menjadi medium untuk membantu menyelesaikan masalah klien wanita pagi itu. Sayangnya, Gilman menolak dengan alasan minim dana. Ia menegaskan jika para investor tidak bisa terus mendanai secara cuma-cuma jika penelitian tidak menghasilkan apapun. Bahkan, perhimpunan spiritualis cabang Massachusetts terancam akan ditutup. Untuk sementara, Pak Gilman menangguhkan penelitian lapangan yang memakan anggaran besar. Malam harinya, Walter bekerja di tempat biliar seperti biasa. Frank mengunjungi temannya yang menyodorkan majalah edisi terbaru yang termaktub tulisannya. Ia memberi tawaran pada Frank Walter untuk ikut bekerja di majalah karena kantornya sedang butuh pegawai tambahan. Walter cukup kesal dengan sikap Frank yang terus memaksa agar dirinya meninggalkan perhimpunan spiritualis. Frank menekankan jika Walter sudah kelewat batas, terlalu peduli pada orang mati daripada dengan orang yang masih hidup. Di malam yang semakin larut, bal dan biliar sudah hampir tutup sehingga Walter harus membersihkan meja dan mengelilingi ruangan. Ia tak sengaja mendengar perbincangan dua pria misterius yang sedang membahas dimensi lain. Walter berkata jika dirinya pernah melihat hutan yang menelan arwah. Dua pria misterius itu mengajak Walter keluar dari bar. Melihat pria itu berdiri di balik tembok, Walter langsung memperkenalkan diri. Pria pribumi asli Amerika tampak kecewa dan berkata bahwa Walter adalah pria kulit putih yang ingin mempublikasikan ilmu dari sukunya. Walter mengejar pria pribumi yang melenggang pergi sembari berkata jika dirinya hanya ingin mencari arwah adiknya yang hilang. Setelah mendengar cerita pengalaman mistis Walter di masa kecil, pria pribumi itu berkata jika arwah Epperly masuk ke gerbang hutan bagi arwah yang tersesat. Tempat itu adalah perbatasan bagi mereka yang belum siap mati. Walter memohon pada pria itu untuk diantarkan ke portal dimensi lain dan melewati perbatasan untuk mencari Epperly. Setelah diharga, Walter dibawa ke sebuah tempat di bawah tanah yang dipenuhi dengan pribumi lainnya. Dengan uang itu, Walter mendapat saripati bunga kaktus Oladitle yang berarti emas cair. Sebelum Walter menenggak habis cairan itu, pria pribumi menegaskan jika Walter tidak boleh membuat kekacauan dan keributan di dalam hutan arwah. Walter pun bergegas menghabiskan ramuan itu dan terlelap sejenak sebelum akhirnya membuka mata lebar. Suasana tempat yang selalu ramai kini tampak sepi, tiada satu orang pun di sana. Walter berjalan keluar melewati lorong semak belukar di mana tangannya terseret akar pohon yang menjuntai sangat panjang. Akar pohon itu membawa Walter ke dimensi arwah yang dipenuhi kabut tebal dan pepohonan tumbang. Ia melihat berbagai macam manusia lalu lalang di hadapan memasuki masing-masing dari pohon. Walter berlari mencari saudarinya yang ternyata masih berwujud anak-anak. Pertemuan singkat itu berakhir ketika tangan Walter terseret akar kayu panjang yang membawanya kembali ke dunia manusia. Walter terbangun di depan perapian dan langsung lari menemui Frank. Dengan sangat antusias, Walter menceritakan kejadian mistis yang baru saja ia alami pada temannya itu. Frank mengira jika pria pribumi itu menjual narkoboy pada Walter. Untuk membuktikan pada Frank, Walter mengajak pria itu untuk membeli cairan emas lagi. Frank menolak dan berkata jika Walter hanya mengada-ngada. Frank bahkan berkata jika Walter rela melakukan apapun hanya untuk membuktikan yang dia perjuangkan selama ini nyata adanya. Walter sangat kecewa dengan sikap Frank yang tidak percaya padanya. Ia pun kembali ke tempat itu dan menenggak cairan emas sekali lagi. Kini Walter tidak ketakutan seperti sebelumnya. Ia berjalan tenang memasuki alam gaib untuk mencari keberadaan Epperly. Langkah Walter terhenti ketika melihat lukisan rumah seperti yang dibawa oleh klien Pak Gilman pagi tadi. Begitu mendengar suara adiknya, Walter berlari memeluk Epperly dan mencurahkan rasa rindunya. Ia berkata jika dirinya sudah menyadari apa yang terjadi padanya waktu itu. Ia meyakinkan tidak akan berakhir di dalam hutan jika tidak setakut dulu. Walter menceritakan kehidupannya yang berhenti memainkan piano setelah meninggalnya Epperly. Walter berkata jika ambisi hidupnya adalah untuk mencari keberadaan Epperly. Akar pohon kembali menjuntai menyeret Walter kembali ke dunia manusia. Di genggamannya ada potongan kain putih bekas gaun di lengan Epperly yang robek.
Walter berlari membuka buku dan menemukan satu saja, di mana dunia hanya satu di antara banyak dunia lain karya Keiza Mason. Wanita itu adalah tabib pada abad ke-17 yang mengaku berkelana ke berbagai dimensi. Wanita itu menggunakan belati ritual kuno sebagai kunci. Keiza Mason diadili karena praktek sihir dan digantung di pohon di depan rumahnya sendiri. Jasad wanita itu dijarah oleh banyak orang misterius pada malam ketiga. Rumah penyihir itu terletak di Jalan Osgood nomor 33 berjarak 27 km dari Boston. Paginya, Walter berkemas pergi mengunjungi rumah penyihir itu. Ia menunjukkan sobekan piyama Epperly pada Pak Gilman, namun pria itu sama sekali tak percaya. Melihat kondisi Walter yang setengah teler, Gilman meyakini pemuda itu sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Ia memecat Walter dari perhimpunan spiritualis dan memintanya kembali setelah meninggalkan obat terlarang dan menjadi pria terhormat lagi. Saat Walter melangkah pergi, ia menemukan lukisan Keiza Mason dan dibawanya pergi. Sesampainya di rumah penyihir itu, tertulis masih ada kamar yang disewa dengan harga murah. Walter menyewa satu kamar dan dibawa naik ke kamar paling atas. Wanita penjaga rumah itu berkata jika akar pohon yang merambat sudah merasuki rumah. Walter melarang memangkas akar itu, sementara tikus Jenkins berkeliaran di dalam rumah melalui lubang kecil di bawah dinding. Wanita itu berkata hanya ada satu penghuni rumah itu yang bekerja sebagai pelukis dan tinggal di kamar ujung. Selain dipenuhi akar pohon, kamar itu juga dihuni oleh tikus Jenkins, kelelawar, dan kelembaban. Wanita itu melenggang pergi setelah menyerahkan kunci pada Walter. Tikus Jenkins yang bersembunyi di balik pohon menggerogoti kabel listrik membuat kamar jadi gelap gulita. Walter yang melihat lukisan aneh di dinding menyalakan perapian agar bisa melanjutkan membaca buku Keiza Mason. Dalam buku itu tertulis jika manusia bisa memasuki dunia gaib ketika berada dalam keadaan setengah sadar. Sebuah kunci tersembunyi di dalam rumah itu. Kunci yang bisa menjemput sesuatu dari dunia lain. Suara aneh mulai terdengar diikuti sosok penampakan bayangan yang melintas di depannya. Walter mencari keberadaan bayangan itu yang entah bersembunyi di mana. Walter menemukan gambar tubuh manusia bersama dengan kunci. Ia menghabiskan sisa waktunya dengan tidur lelap di atas ranjang. Anehnya, saat Walter membuka matanya, tubuhnya terasa sangat kaku hingga tak bisa digerakkan sedikit pun. Tetesan cairan hitam turut mengotori pipi pria itu diikuti suara mengerikan yang semakin mendekati ranjang. Makhluk mengerikan berwarna hitam lega muncul dan berjalan mendekati Walter. Wanita bermata merah menyala itu mengusap buku Keiza Mason dan mendekati Walter hingga berada tepat di atas kepalanya. Walter yang ketakutan sampai menangis melihat makhluk itu, sementara tikus Jenkins yang bersembunyi di balik tembok berlari menghampiri Walter. Tikus Jenkins kecil itu berwajah manusia dan hewan pengerat itu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan sosok mengerikan penyihir wanita Keiza Mason. Melihat foto anak kembar Walter dan Epperly, Keiza dan tikus Jenkins meyakini jika Walter adalah orang yang sudah mereka nantikan sejak lama kedatangannya. Dengan tongkat sihir, wanita itu mulai merapalkan mantra ke dinding kamar hingga Walter terbangun dari tidurnya yang lelap. Jendela kayu yang berada di depan ranjangnya itu terus bergerak tertiup angin. Walter menghampiri jendela itu dan menemukan tetelan dinding yang terlukis gambar tubuh manusia. Ternyata kunci yang dimaksudkan selama ini adalah anak kembar. Walter kembali ke Boston dan menenggak cairan emas itu lagi. Kali ini Walter meminum cairan itu di dalam kamar sewa rumah penyihir. Anehnya, Walter seolah tak pergi kemanapun dan tidak melewati hutan atau sejenisnya. Ia terbangun di tempat dan posisi yang sama. Pintu lemari dalam kamar itu berguncang yang ternyata di dalam lemari itu ada lorong pepohonan menuju ke hutan arwah tersesat. Walter segera memasuki hutan itu sedangkan si penyihir terus memperhatikan dari kejauhan. Walter bertemu dengan Epperly namun langsung diusir disuruh pergi. Epperly berkata jika ada sosok mengerikan yang menguntit Walter. Sosok itu mengikuti Walter melintasi pintu. Seketika itu muncul sosok Keiza Mason yang berkata bahwa Walter telah mengusik hutan dan menimbulkan keributan. Walter dan Epperly lari kalang kabut karena dikejar oleh Kezia. Mereka bersembunyi di balik akar dan berhasil terbebas dari kejaran wanita itu.
Walter mengajak Epperly masuk ke dunia manusia. Ia yakin bisa mengeluarkan Epperly dari dunia gaib karena potongan kain piyama gadis itu bisa dibawa sampai ke dunia nyata. Tikus Jenkins Kezia memergoki mereka berdua dan berteriak memanggil wanita penyihir itu. Walter dan Epperly lagi-lagi menghindari Kezia, namun kaki Walter terjerat akar pohon. Kezia berhasil menangkap Walter dan langsung menciumnya, sementara Epperly berlari meninggalkan kakaknya yang terjebak dalam dunia arwah. Melihat Walter tak berdaya, Epperly berbalik dan menyeret Walter memasuki lorong pepohonan. Walter berhasil kembali ke dunia manusia bersama Epperly dan kembali bertemu dengan si tikus Jenkins berwajah manusia. Meski berhasil kembali ke dunia manusia, Epperly muncul dalam wujud roh dan tak bisa disentuh sama sekali. Mereka berlari menghindari tikus Jenkins yang terus mengejar. Walter teringat dengan pelukis yang tinggal di rumah itu juga dan langsung mengunjunginya. Pelukis itu sedang melukis sesuatu yang indah. Melihat wajah Walter, Mariana berkata jika Walter sudah bermain-main dengan penelitian alam gaib Kezia Mason. Mariana bisa merasakan energi kemurkaan Kezia yang arwahnya masih tinggal di kamar Walter. Arwah Kezia disiksa di Salem di mana tubuhnya ditusuk dengan pasak hingga berdarah. Mariana dipaksa melukis hasil terawangannya di rumah itu dan terlihat meneteskan air mata. Melihat arwah Epperly, Mariana terhenyak dan menunjukkan hasil lukisan lainnya. Ternyata ia pernah melukis wajah Epperly dengan tubuh setengah tengkorak. Mariana berkata jika Walter dan Epperly telah membuka portal di rumah penyihir itu. Ia menjelaskan jika Epperly dan Kezia berada di dalam satu lingkaran yang sama, sedangkan Walter berada di lingkaran yang berbeda karena alam mereka jauh berbeda. Dua arwah yang tersesat dengan satu arwah hidup tidak akan bisa saling berdampingan. Untuk menghidupkan yang mati, maka yang hidup harus binasa. Mariana berkata jika penyihir Kezia akan membunuh Walter sebelum fajar agar arwahnya bisa kembali hidup di dunia. Seketika itu, Epperly menghilang entah kemana. Mariana membawa Walter pergi dan berlari menembus kuburan. Mereka masuk ke dalam gereja dan bertemu dengan Suster Lucretia. Sang suster mengusir Mariana dan Walter yang bermain-main dengan kekuatan yang bertentangan pada Tuhan. Ia berkata jika para arwah sedang mengincar Walter. Mariana bersimpuh di hadapan suster meminta bantuan perlindungan darinya. Suster Lucretia pun iba dan memberi mereka tempat berlindung sementara ia akan mendoakan jiwa mereka berdua. Meski demikian, suster memperingatkan jika tempat suci tidak bisa menghalau amarah mereka. Walter meminjam telepon untuk memanggil Frank datang ke gereja itu. Walter berkata jika dirinya sudah bisa membawa Epperly keluar dari dunia lain. Namun arwah Epperly menghilang untuk menyelamatkan jiwa Walter yang terancam mati. Seketika itu terdengar suara keributan di mana Kezia Mason berusaha masuk ke dalam gereja. Penyihir wanita itu terus berteriak memanggil Walter di mana Suster Lucretia langsung membacakan doa. Tubuh Walter tak bisa dikendalikan lagi. Ia meronta dan berteriak ketakutan hingga terlihat sosok Kezia yang mengintip dari kaca jendela gereja. Penyihir itu memantai Walter untuk mendekat padanya. Lucretia kembali membaca doa hingga membuat penyihir itu lari ketakutan. Tiba-tiba, Kezia kembali memanggil Walter dan menghancurkan gereja di mana Suster Lucretia terhempas tak berdaya. Walter terseret mendekati penyihir itu. Sementara Mariana memeriksa kondisi Lucretia dan Frank menahan tangan Walter agar tidak pergi menjauhinya. Penyihir Kezia berteriak kencang dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi membuat gendang telinga mereka hampir pecah. Walter terseret terpontang-panting kian kemari hingga bertengger di daun pintu gereja itu. Frank berlari mengejar sahabatnya itu yang ternyata pintu gereja terkunci rapat dan Epperly kembali muncul di hadapan Frank yang tak percaya hal mistis. Walter dibawa kembali ke rumah penyihir tepat di kamar atas. Penyihir wanita itu mencekik leher Walter dan membaca mantra hingga teriakan minta tolong terdengar di dalam gereja. Epperly berlari menghampiri kakaknya sementara tikus Jenkins berwajah manusia mendesak Kezia untuk segera menyelesaikan ritual mereka. Tongkat sihir yang diarahkan ke mata Walter berbalik menusuk mata Kezia sendiri setelah Epperly muncul menyerangnya. Sosok mengerikan itu hancur lebur ke dalam potongan kayu yang lenyap terbakar dan mengepulkan asap. Seiring dengan cahaya fajar menyingsing, tangan Epperly perlahan menghilang dan tak tampak lagi.
Epperly berkata jika dirinya kini sudah tak takut lagi. Ia meminta Walter untuk merelakan kepergiannya hingga mereka berdua kembali berpisah lagi. Epperly berkata jika dirinya kini telah terbebas. Arwah gadis kecil itu lenyap di telan mentari pagi yang menyinari hari. Walter tak sadarkan diri bermandikan keringat. Frank berkata meski sudah 7 tahun bekerja di perhimpunan spiritualis, ia tak pernah melihat hantu sebelumnya. Kini ia mengakui kebenaran perkataan Walter tentang semua cerita pengalaman yang dialami sahabatnya itu. Seketika kening Frank terkena cairan hitam yang membuatnya curiga ada sesuatu di atas loteng. Dengan menggunakan lentera, pria itu naik ke sana dan mencium bau busuk menyengat. Frank membuka pintu rahasia di kamar loteng yang ternyata seonggok tulang belulang mayat manusia berbau menyengat tersimpan di sana. Walter terbangun di atas ranjang di mana hari sudah pagi. Di waktu yang sama, Frank menemukan kotak berisi tulang tikus Jenkins dengan tengkorak kepala manusia. Walter berteriak kencang dengan penuh rasa takut dan panik. Ia berkata jika mereka di dalam tubuhnya. Frank bersama Mariana lari menghampiri Walter yang tiba-tiba mati. Seketika itu, tikus Jenkins berwajah manusia itu berkata jika nasi sudah menjadi bubur. Mariana menuju keluar jendela sembari berkata jika lukisannya tidak pernah bohong. Penyihir Kezia menang dan berhasil dibangkitkan kembali. Mariana membawa Frank pergi, sementara tikus Jenkins berwajah manusia itu masuk ke dalam tubuh Walter dan membuatnya tersadar. Arwah Jenkins kini bersemayam di dalam tubuh Walter. Ia berkata akan merasuki tubuh Walter selama tubuh pria itu masih bisa bertahan. Jiwa Walter kini sudah berada di alam yang berbeda sementara raganya dikuasai iblis melenggang pergi dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Epperly memberitahu Walter bahwa dia pergi ke hutan jiwa tersesat karena dia sangat takut mati. Hal itu menyiratkan bahwa kurangnya kepercayaan diri membuat Epperly tidak layak masuk ke dunianya sendiri. Setelah Epperly menerima takdir, ia disimbolkan lenyap dengan cahaya surgawi yang membawanya pergi dengan gembira. Kalimat terakhir datang dari tikus Jenkins Brown yang dengan gembira menyombongkan diri karena berhasil menguasai tubuh Walter Gilman. Ia berkata jika semasa hidup Walter tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan raga itu. Dibuktikan dengan ambisi Walter bertemu dengan Epperly hingga meninggalkan semua urusan duniawi termasuk kemahiran dalam bermain piano. Epperly bahkan tampak kecewa ketika mendengar kakaknya berhenti main piano. Kode moral ini menunjukkan bahwa manusia harus menyadari potensi dalam diri dan menggunakan kemampuan terbesarnya untuk kebermanfaatan makhluk lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.